Episode 6. Arumi orangnya ramah banget ya Din. Aku senang berkenalan dengannya. Di perjalanan pulang, Debbie tak henti-hentinya memuji Arumi. Dia kagum dengan wanita yang baru dia kenalnya beberapa jam lalu. Dia melihat sosok Arumi yang sangat baik. Dini tersenyum. Aku dan dia telah bersahabat semenjak SMA. Oh ya? Dini mengangguk. Dia menjelaskan persahabatannya dengan Arumi. Dia juga menceritakan bagaimana sifat seorang Arumi anggun sehingga ia menganggapnya seperti saudara. Di sela-sela ingatan Debbie tentang wanita anggun itu, terlintas sosok berparas tampan dengan tubuh yang tinggi. Orang tersebut tak lain adalah Akmal Anggara Dinata, suami dari Arumi. Debbie menggigit bibirnya. Wajahnya merona karena mengingat kejadian demi kejadian yang menimpanya, namun melibatkan pria tersebut. Dini yang mendengar namanya dipanggil menoleh. Ada apa? Debbie ingin mempertanyakan tentang pria tersebut. Dia penasaran dengan Akmal. Kesan yang ditinggalkan pria itu sungguh membekas dalam benaknya. Tadi suami Arumi siapa namanya? Debbie pura-pura lupa nama pria tersebut. Itu hanya pengantar untuk pertanyaan lebih lanjut. Oh, Mas Akmal, jawab Dini sekenanya. Hubungan mereka sudah berapa lama, Din? Debbie sedikit deg-degan. Dini tak langsung menjawab. Dia menoleh kembali melihat wanita di sampingnya. Yang dilihat pun hanya mampu menelan ludah. Mereka berpacaran selama 3 tahun dan 2 bulan lalu mereka telah meresmikan hubungan. Debbie yang mendengar itu hanya mengangguk. Dia menarik kesimpulan kalau hubungan Akmal dan Arumi kuat. Dia juga melihat bagaimana Akmal memperlakukan Arumi dengan manis. Mereka terkadang membuat orang lain iri, tak terkecuali diriku sendiri. Bagaimana tidak, Dini memikirkan hubungannya yang tandas. Hubungan yang dia harap akan berlanjut ke jenjang lebih serius harus berakhir dengan cara menyakitkan. Debbie mengerutkan kening. Maksudnya, tawa kecil menghiasi wajah Nadini Andrea. Apa kau tak melihat betapa kuat hubungan mereka? Debbie mengangguk. Pemikirannya dan Dini sama. Keduanya melihat Akmal dan Arumi sebagai pasangan yang penuh dengan ketulusan, tak memberikan celah kepada orang lain. Debbie menatap kosong di depannya. Arumi berbaring. Hari ini benar-benar melelahkan, namun terselip rasa puas dalam hatinya, melakukan kencan dengan Akmal dan bertemu sahabat serta rekan baru. Mas, Debbie orangnya manis ya. Arumi berbicara seraya membayangkan orang yang baru dikenalnya beberapa jam yang lalu. Akmal pun ikut merebahkan diri di samping istrinya. Iya, jawabnya. Pria itu tak menceritakan kejadian yang dialami bersama dengan Debbie. Lagi-lagi alasannya lah tidaklah penting. Aku senang jikalau mereka berdua sering-sering berkunjung ke rumah ini. Ya, itu juga sebagai hiburanku. Akmal menoleh menatap wanita di sampingnya. Apa selama ini kamu merasa sangat kesepian? Arumi mengangguk. Ya, tapi itu resikoku mas, sebagai ibu rumah tangga. Sejujurnya, Arumi tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Namun, berbanding terbalik dengan Akmal, pria itu merasa bersalah kepada istrinya. Ikutlah denganku Arumi, kemanapun mas pergi, ucapnya dengan serius. Termasuk ke kantor. Akmal mengangguk. Dia ingin istrinya selalu ikut bersamanya. Entah ke kantor, terlebih ketika dia melakukan perjalanan bisnis. Spontan mata Arumi membulat. Tiba-tiba dia tertawa. Ih, lebay. Masa aku ikut ke kantor sih? Dia tak menyangka ide yang diberikan suaminya. Meskipun dirinya kesepian di rumah, tapi tak harus ikut juga ke kantor. Ayolah sayang. Akmal mengiba. Tidak ya mas. Apa kata karyawan nanti? Ini terkesan sangat berlebihan. Arumi hanya menggeleng. Terus apa mas? Arumi menarik hidung suaminya, merasa gemas dengan pria di samping. Tiba-tiba Akmal menahan tangan Arumi. Dia mengecup sayang jemari lentik istrinya. Aku mencintaimu, Arumi anggun. Akmal lagi-lagi mengungkapkan perasaannya. Betapa kasihnya sangat besar kepada wanita itu. Aku juga sangat mencintaimu, priaku, imamku, Akmal Anggara Dinata, ungkapnya dengan sepenuh hati. Keduanya merasa sangat beruntung dan bersyukur bisa memiliki satu sama lain. Mereka berharap kebahagiaannya akan bertahan lama.
Keesokan paginya, Debbie dan Dini bersiap-siap ke kantor. Mereka berdandan dan memakai pakaian kerjanya. Bagaimana kalau habis dari kantor, kita ke rumah Arumi? Usul Debbie. Wanita itu merapikan rambutnya di depan cermin. Boleh, lagian aku juga tak terlalu sibuk nanti. Kedua wanita itu bersepakat akan mengunjungi temannya. Baru semalam mereka bertemu, tapi rasa ingin berjumpa selalu ada. Akmal tiba di kantor. Dia langsung menuju meja kerjanya dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda akibat cuti yang diambilnya kemarin. Dia melihat peningkatan penjualannya bulan ini. Betapa besar minat masyarakat terhadap mobil dan motor second. Ya, tak salah Akmal memilih bisnis tersebut. Perusahaan dagang yang ia bangun kini berkembang pesat. Maaf Pak, mengenai mobil hitam yang Bapak inginkan, saya sudah mengurus administrasinya. Bapak ingin diantarkan atau menjemputnya sendiri? Asisten Rian memberitahu Akmal perihal kendaraan yang dipilihnya pada saat pameran, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Oke, saya sendiri yang akan menjemputnya. Mengingat si hitam yang membuatnya jatuh hati, Akmal ingin mengendarai sendiri mobil tersebut. Baik Pak. Dengan semangat yang menggebu, Akmal siap melajukan kendaraannya. Dia tidak sabar menginjak pedal gas di atas jalan yang beraspal. Rem mendadak dan menyalip satu persatu kendaraan yang menghalangi jalan adalah bagian dari seninya. Pak Akmal, tiba-tiba suara yang tidak asing terdengar. Akmal menoleh menuju sumber suara tersebut. Kamu? Debbie berjalan dengan cepat mendekati pria tersebut. Dia ingin mengucapkan terima kasih karena telah memilih si hitam. Tentu membuat pundi-pundinya semakin bertambah. Bidadari itu tersenyum dengan manisnya. Pak Akmal sudah mau pulang? Tanyanya. Akmal mengangguk. Ada apa? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Pak, karena Bapak telah memilih si hitam. Akmal tersenyum. Ya, saya begitu tertarik. Beruntung belum ada yang mendahuluiku. Lama keduanya berbincang panjang lebar tentang mobil yang Akmal pilih. Mereka sangat nyambung dalam hal ini karena bergelut dalam bidang yang sama. Seketika keduanya lupa dengan kejadian yang menjerat. Pembicaraan itu seakan menghapus semua memori memalukan yang pernah dilalui. Ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang. Akmal mengakhiri percakapan dengan Debbie mengingat waktu. Debbie mengangguk mengiyakan. Iya Pak, saya juga akan segera pulang. Akmal menimbang sesaat. Dia kembali melihat wanita itu. Kamu bisa ikut saya kalau kamu mau, tawar Akmal. Tidak Pak, terima kasih. Akmal tak memaksa. Dia mengangguk dan segera masuk ke dalam kendaraan, meninggal sang bidadari yang menolak tawarannya. Sepeninggal Akmal, Debbie masih mematung di tempatnya. Dia tak menyangka jika keberaniannya membawa dia dan Akmal berbincang seakan tak pernah terjadi apa-apa. Beb, suara cempreng mengagetkan dan membuyarkan lamunan. Dia berbalik menuju sumber suara tersebut. Ya ampun, dia menghela nafas kasar. Cie, gebetan baru, goda teman sejawat Debbie. Bukan, elak Debbie, karena memang Akmal bukanlah siapa-siapanya. Terlebih pria tersebut sudah memiliki istri. Sikat Beb, jangan dibiarkan lewat. Debbie hanya menggeleng pelan lalu berlalu. Dia begitu malas mendengar ocehan teman-temannya. Akmal memarkir kendaraannya di depan rumah. Dia membunyikan klakson untuk memberi tanda kepada Arumi bahwa dirinya telah pulang. Tak lama kemudian muncul dua wanita berbeda usia. Akmal menghampiri kedua orang tersebut yang ternyata adalah ibu dan istrinya. Arumi mengambil alih tas yang dipegang suaminya. Dia mencium tangan dan dibalas kecupan oleh Akmal pada keningnya. Akmal kemudian beralih menyalin tangan ibunya. Mobil baru lagi Mal? Tanya ibu Susan pada anaknya. Iya Bu, bagus kan Bu? Jawab Akmal bangga. Mobilnya mau diapakan, terlalu banyak. Mending uangnya ditabung. Ibu Susan hanya menggeleng melihat Akmal. Ibu tahu kan, Mas Akmal kalau soalan mobil, imbuh Arumi. Kalau nggak dipakai, bisa dijual kembali Bu. Akmal berdalih, menghindari omelan ibunya. Anak ini. Bu Susan mengakhiri pembicaraan dan beranjak masuk rumah diikuti Akmal dan Arumi di belakang. Akmal menyenggol pelan lengan istrinya dan memberi bahasa isyarat, kenapa tidak telepon kalau ibu mau datang. Arumi tak membalas selain hanya menahan tawa melihat tingkah suaminya.
Sesuai kesepakatan, Debbie dan Dini akan mengunjungi rumah Arumi. Mereka hanya mengenakan pakaian kerja tanpa pulang ke rumah untuk berganti. Kendaraannya memasuki gerbang kediaman Arumi. Debbie melihat si hitam terparkir di depan rumah. Berarti Mas Akmal ada di dalam. Keduanya melangkahkan kaki menuju teras dan memencet bel. Tak lama kemudian, Arumi muncul di balik pintu. "Hai," Arumi menyapa dengan antusias dan langsung memeluk satu persatu temannya. "Apa kami mengganggu?" tanya Dini. Arumi menggeleng. "Tidak sama sekali, malahan aku senang kalian datang." Debbie dan Dini sudah menduga bahwa mereka akan disambut dengan ramah oleh tuan rumah. "Masuk yuk." Mereka bertiga pun masuk. Debbie memandangi isi rumah. Namun tiba-tiba matanya menangkap bingkai foto berukuran besar terpajang di dinding. Yah, itu adalah foto pernikahan Akmal dan Arumi. Dalam foto tersebut, mereka berdua tampak sangat bahagia. "Siapa Mi?" tanya Bu Susan yang muncul dari dapur. "Kenalin Bu, mereka adalah sahabat aku." Debbie dan Dini mendekati wanita parubaya tersebut dan menciumi tangannya. Tak lupa mereka memperkenalkan diri. Bu Susan memandangi pakaian mereka. "Kalian habis dari kerja?" Spontan mereka mengangguk mantap. "Maaf Bu, kami tidak berkabar kalau kami akan datang," ucap Dini dengan nada bersalah. Bu Susan tersenyum. "Tidak apa-apa nak, Ibu maklumi. Duduklah. Ibu dan Arumi ke dapur dulu." "Tidak usah repot Bu, kami sudah makan tadi." Debbie merasa tidak enak dengan orang-orang di rumah tersebut. "Tidak apa-apa, santai saja. Anggap rumah sendiri," imbuh Arumi. Mau tidak mau Debbie dan Dini hanya mengangguk pasrah. Mereka duduk di sofa, sedangkan Ibu Susan dan Arumi segera berhalu menuju dapur menyiapkan minuman dan beberapa camilan. Selesai mandi dan berganti pakaian, Akmal keluar dari kamar. Dia mengibas-ngibaskan rambutnya yang masih basah. Pria itu bernyanyi kecil seraya menuruni anak tangga. Ketika pandangannya beredar mencari Ibu dan Arumi, tiba-tiba ekor matanya menangkap dua sosok yang tidak asing berada di ruang tamu. Dia menajamkan matanya untuk memastikan. Dua sosok tersebut tersenyum. Akmal mendekat dan menyapa mereka. "Hai, kalian sudah lama?" Dini menggeleng. "Baru saja kami tiba." Akmal hanya mengangguk pelan. Pandangannya beralih menatap wanita di samping Dini yang terdiam. Namun sesaat senyum terbit dari wajah tampannya. "Kenapa tawaranku tadi ditolak?"